Legenda Dewa Bintang. Chapter 241. Menuju Benua Bintang. Barat. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang sedang terjadi pada pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang berada di dalam kabut asap beracun milik Dao Fang. Mereka semua hanya bisa mendengar suara teriakan serta jeritan kesakitan para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Setelah 10 menit berlalu, kabut racun yang menutupi pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam akhirnya menghilang. Semua orang langsung terkejut, bahkan ada yang langsung muntah ketika melihat keadaan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang sekarang sudah meleleh seperti cairan. Yang tersisa dari mereka semua hanyalah armor serta senjata yang sebelumnya mereka gunakan. Kekuatan racun milik Jenderal Dao Fang benar-benar sangat mengerikan. Sebaiknya kita jangan sampai membuatnya marah, ucap salah satu pasukan. "Liar, apa kau tidak apa-apa?" tanya Xiao Lang. "Tidak apa-apa, Kak. Aku hanya merasa sedikit mual melihat itu," jawab Luo Li. "Kalau begitu sebaiknya jangan dilihat," ujar Xiao Lang kemudian mentransferkan energinya ke tubuh Luo Li untuk menstabilkan keadaannya. "Bagaimana? Apakah sudah lebih tenang?" tanya Xiao Lang. "Iya, sekarang aku sudah tidak apa-apa," jawab Luo Li. Setelah selesai memusnahkan seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang tersisa, Dao Fang langsung kembali ke arah pasukan Bulan Sabit. Dao Fang cukup bingung melihat ekspresi semua orang yang menatapnya dengan tatapan aneh. "Kalian kenapa? Apa ada sesuatu yang salah denganku?" tanya Dao Fang. "Hahaha, mereka semua hanya kagum pada kehebatanmu, adikku," jawab Silong. "Benarkah?" tanya Dao Fang sinis. "Tentu saja benar, Jenderal," jawab para pasukan serempak. "Sudahlah, sekarang sebaiknya kita pergi mencari tempat untuk beristirahat, karena setelah itu kita harus melanjutkan perjalanan mencari pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang lain," ucap Shen Liu. "Baik, Yang Mula," jawab mereka semua serempak. Baik itu pasukan Bulan Sabit ataupun orang-orang di dunia hampa, mereka semua tentunya memanggil Shen Liu dengan sebutan yang mulia, sebab dia adalah raja di dunia hampa, sedangkan Xiao Lang sendiri mereka sebut sebagai pangeran. Lalu para pasukan Bulan Sabit juga memberikan julukan kepada Xiao Guang dan yang lainnya, Xiao Guang sebagai jenderal utama, Silong jenderal kedua, dan Dao Fang sebagai jenderal ketiga, sedangkan untuk Xiao Erlong, Tang Zong dan yang lainnya mereka tetap menyebutnya sebagai petinggi atau tetua istana. Para pasukan kemudian bergerak menjauhi medan perang untuk mencari tempat untuk beristirahat. Sebenarnya mereka semua sama sekali tidak merasa lelah sedikitpun. Sebab saat peperangan tadi mereka tidak terlalu mengerahkan tenaga, hanya saja mereka juga tidak mungkin membantah perintah yang diberikan oleh pemimpin mereka. Setelah cukup jauh berjalan mereka akhirnya sampai di tempat yang cocok untuk beristirahat. Para pasukan kemudian membangun tenda-tenda peristirahatan untuk mereka semua. Selain itu mereka juga membagi tugas untuk berburu dan berjaga. "Satu pasukan sudah kita musnahkan, sekarang kita hanya perlu mencari dan memusnahkan yang lainnya," ucap Shen Lu. "Yang ayah katakan memang benar, hanya saja para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam ini tersebar ke seluruh penjuru benua bintang. Untuk memusnahkan semuanya kita harus menelusuri setiap bagian benua bintang," ujar Xiao Lang. "Apa sebaiknya kita meminta bantuan dari Kekalsaran atau kerajaan-kerajaan terdekat saja?" tanya Tang Zong. "Tidak, tetua, justru mereka saat ini tidak bisa meninggalkan kota kerajaan, karena bisa saja saat mereka pergi, kota mereka malah diserang," jawab Xiao Lang. "Lalu apa pendapat Tuan Muda mengenai masalah ini?" tanya Zhou Tian. "Apapun yang terjadi kita harus memusnahkan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, karena jika tidak benua bintang akan benar-benar musnah,"
Meskipun sangat sulit untuk mencari mereka di benua bintang ini, tapi hanya kita saja yang bisa menyelamatkan benua bintang sekarang, jawab Xiao Lang. Sebenarnya kita bisa saja langsung menyerang markas utamanya, tapi aku khawatir saat kita menyerang ke sana, benua bintang bagian lain malah sudah hancur, lanjutnya. Langer, untuk saat ini kita harus berani mengambil resiko untuk menangani masalah ini. Jika tidak, kekuatan mereka justru akan bertambah besar, ujar Luoyang. Tapi, Langer, semua ini bergantung pada keputusanmu. Jika kau mau langsung menyerang markas mereka, maka kita akan langsung ke benua bintang barat. Tapi jika tidak, kita akan melanjutkan perburuan kita di sini, ujar Shen Liu memotong ucapan Xiao Lang. Baiklah. Kalau memang begitu, maka besok kita akan berangkat ke benua bintang barat. Kita basmi langsung ke akarnya, jawab Xiao Lang tegas. Keesokan harinya, Xiao Lang langsung mengumpulkan semua prajurit dan memberitahukan bahwa dia telah membatalkan perburuan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang ada di benua bintang utara. Setelah itu Xiao Lang mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka akan langsung menghadapi pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang ada di benua bintang barat. Para pasukan bulan sabit terlihat sangat bersemangat mendengar hal tersebut karena mereka sudah tidak sabar ingin menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Namun sebelum pergi, Xiao Lang tetap memperingatkan para pasukan untuk tidak meremehkan musuh, karena bisa saja musuh yang ada di sana jauh lebih kuat daripada mereka. Baiklah, sekarang sudah saatnya kita berangkat ke benua bintang barat, ucap Xiao Lang. Setelah itu Shen Liu langsung membuka gerbang dimensi untuk langsung menuju ke benua bintang barat. Setelah gerbang dimensi terbuka, para pasukan langsung bergerak masuk ke gerbang dimensi. Di benua bintang barat, gerbang dimensi terbuka di hutan rimba yang nampak sudah terbakar. Satu persatu pasukan bulan sabit langsung keluar dari gerbang dimensi dan mereka langsung mengambil posisi slaga. Para pasukan yang sudah sampai lebih dulu benar-benar sangat terkejut saat melihat kehancuran yang terjadi di hadapan mereka. Hutan yang sebelumnya sangat rindang kini telah habis terbakar oleh api. Tidak hanya itu saja, bahkan di hadapan mereka begitu banyak mayat yang telah membusuk dan hanya tinggal tulang. Apa yang sudah terjadi di sini? Kenapa semuanya hancur seperti ini? Ucap salah satu pasukan. Apapun yang terjadi, aku yakin ini adalah ulah dari pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, jawab yang lainnya. Beberapa saat kemudian seluruh pasukan akhirnya telah keluar dari gerbang dimensi dan kemudian disusul oleh Shen Liu dan yang lainnya. Ketika melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka, Luo Li yang tidak tahan langsung muntah kembali. "Lier, apa kau baik-baik saja?" tanya Xiao Lang. "Iya kakak, aku baik-baik saja," jawab Luo Li. "Kalau begitu sebaiknya kau kembali saja," ucap Xiao Lang. Chapter 242. Kembalinya Lian Hua. Xiao Lang kemudian meminta Luo Li untuk kembali ke dunia hampa, sebab Xiao Lang tidak tega melihat Luo Li muntah-muntah karena tidak tahan dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Lagi pula dia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada istrinya itu. Luo Li hanya bisa menyetujui keinginan Xiao Lang, walaupun dia ingin selalu berada di samping Xiao Lang untuk berjaga-jaga jika Xiao Lang mengamuk lagi. Tapi suasana dan tempat kali ini benar-benar tidak cocok dengan dirinya. Lagi pula entah kenapa tubuhnya terasa sangat lemas ketika melihat begitu banyak mayat yang telah berubah menjadi tulang belulang. "Baguslah, akhirnya kau mau kembali Lier. Ayah juga sudah tidak tega melihat kau yang selalu muntah-muntah," ujar Shen Liu kemudian membuka gerbang dimensi menuju ke istana dunia hampa. "Ler, sebaiknya kau istirahat saja dan tunggu kami pulang dengan kemenangan," ucap Luoyang. "Benar sekali nak, lagi pula kami bertiga tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu," Xiao Erlong menimpali. "Baiklah ayah,
Kalau begitu aku pergi, jawab Luoli. Setelah sampai di istana langsung istirahat dan jangan kemana-mana, ujar Xiaolang kemudian mengecup dahi Luoli dengan mesra. Setelah itu Luoli langsung berjalan memasuki gerbang dimensi yang sebelumnya sudah dibuka oleh Shen Liu. Setelah dibakar oleh kekuatan api biru milik naga Azure selama 2 bulan lebih, Lien Hua akhirnya berhasil menyelesaikan penempaan tubuhnya. Meskipun sebelumnya Lien Hua juga sudah pernah melakukan penempaan tubuh yang dibantu oleh Xiaolang dan yang lainnya, tapi proses kali ini benar-benar berbeda dan siksaannya juga jauh lebih menyakitkan daripada saat pertama kali Lien Hua melakukan penempaan tubuh. Dan tentunya setelah melewati penyiksaan selama 2 bulan lebih, hasil yang didapatkan oleh Lien Hua juga sangat memuaskan, bahkan seluruh tubuhnya saat ini benar-benar terisi penuh dengan energi yang berasal dari kekuatan api naga Azura. Meskipun sebelumnya tubuh Lien Hua sudah diperkuat oleh Xiaolang dan yang lainnya, tapi sekarang tubuhnya sudah menjadi benar-benar jauh lebih kuat lagi. Kekuatan api biru milik naga Azure juga telah ia kuasai sepenuhnya dan bisa dikatakan bahwa tubuh Lien Hua sekarang benar-benar terbuat dari kekuatan api biru. Bahkan ruangan khusus yang sebelumnya dipenuhi oleh api biru yang membakar dirinya, kini telah menjadi ruangan kosong setelah semua api biru diserap oleh tubuh Lien Hua. Tingkat kultivasinya juga telah meningkat drastis sampai ke tahap penyempurnaan Qi tingkat 7. Guru, muridmu ini telah berhasil melewati penyiksaan yang sangat menyakitkan. Andaikan saja guru masih ada, pasti guru akan merasa sangat senang mendengar berita ini, gumam Lien Hua sedih. Karena sudah selesai melakukan penempaan tubuh, Lien Hua kemudian keluar dari ruangan khusus tersebut dan langsung menuju ke aula singgasana untuk mengabari yang lainnya bahwa dia telah berhasil. Akan tetapi setelah tiba di sana, Lien Hua malah tidak menemukan siapapun dan istana benar-benar nampak sangat sepi. Kemana semua orang? Apa mereka sedang melakukan sesuatu? Tanya Lien Hua pada dirinya sendiri. Karena tidak menemukan siapapun di istana, Lien Hua kemudian berjalan keluar istana karena menurutnya orang-orang sedang melakukan sesuatu di luar istana. Namun setelah berada di luar istana suasana masih saja tetap sepi. Hah? Apa sekarang hanya tinggal aku sendiri di dunia ini? Gumam Lien Hua. Beberapa saat kemudian di halaman istana muncul gerbang dimensi. Lien Hua yang melihat kemunculan gerbang tersebut langsung berlari mendekatinya. Dia berencana mengejutkan siapa saja yang keluar dari gerbang dimensi tersebut. Ternyata yang keluar ibu, sebaiknya aku mengurungkan niatku, gumam Lien Hua saat melihat yang keluar dari gerbang adalah Luolu. Tebu, ujar Lien Hua sambil berlari ke arah gerbang dimensi. Huaer, akhirnya kau berhasil menyelesaikannya, ucap Luoli. Lien Hua langsung melompat ke dalam pelukan Luoli dan memeluknya dengan erat. Lien Hua yang sebelumnya merasa sedih karena telah kehilangan orang-orang yang disayanginya, kini telah kembali menjadi ceria sejak Luoli menjadikannya anak angkat. Ibu, kenapa wajahmu sangat pucat? Tanya Lien Hua. Tidak apa-apa Huaer, ibu hanya sedikit mual karena melihat begitu banyak mayat, jawab Luoli. Mayat? Memangnya ibu dari mana? Tanya Lien Hua. Nanti saja ibu ceritakan, sekarang bantu ibu kembali ke kamar, jawab Luoli. Lien Hua kemudian membantu Luoli berjalan kembali ke kamarnya. Setelah berada di kamar itu Lien Hua langsung merebahkan tubuh Luoli di tempat tidur, lalu Lien Hua bergegas berlari ke dapur istana untuk mengambil air minum untuk Luoli. Aku tidak bisa membiarkan ibu sakit. Bagaimanapun caranya aku harus menyembuhkannya, gumam Lien Hua. Setelah mendapatkan air minum, Lien Hua bergegas kembali ke kamar untuk memberikannya kepada Luoli. Bagaimana perasaanmu sekarang ibu? Tanya Lien Hua. Ibu sudah baik-baik saja,
Terima kasih Huaer, jawab Luoli. Setelah merasa lebih tenang, Luoli kemudian menceritakan kepada Lien Hua bahwa saat ini di dunia nyata sedang terjadi kekacauan akibat penyerangan yang dilakukan oleh aliansi sekte aliran hitam kepada sekte-sekte aliran putih dan juga kekaisaran. Luoli kemudian mengatakan bahwa saat ini benua bintang barat sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan aliansi sekte aliran hitam dan sekarang mereka sedang berusaha menguasai benua bintang bagian lain. Untuk menghentikan kekacauan ini Xiaolang beserta yang lainnya pergi ke dunia nyata dan memerangi aliansi sekte aliran hitam, agar keamanan benua bintang tetap terjaga. Itulah kenapa ibu merasa mual dan muntah-muntah karena tidak tahan melihat begitu mayat yang sudah membusuk. Lalu itu juga alasan kenapa sekarang istana sangat sepi, ucap Luoli mengakhiri ceritanya. Tunggu dulu, jadi guru masih. Benar sekali Huaer, gurumu masih hidup dan kami juga sudah menikah, jawab Luoli. Lien Hua yang mendengarkan hal tersebut langsung meneteskan air mata, namun itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan karena orang yang sangat berarti baginya masih hidup dan baik-baik saja. Huaer, kenapa kau menangis? Tanya Luoli. Tidak apa-apa ibu, aku hanya merasa bahagia karena guru masih hidup, jawab Lien Hua kemudian mendekati Luoli dan memeluknya dengan erat. Gurumu pasti akan sangat senang karena kau telah menyelesaikan proses penempaan tubuh. Kau tahu dia bahkan berencana untuk mengganti namamu dengan marga keluarga Xiao, ucap Luoli. Kenapa begitu ibu? Tanya Lien Hua bingung. Tentu saja karena kau sudah menjadi putri kami berdua, jawab Luoli. Chapter 243. Harapan Luoli. Lien Hua benar-benar merasa sangat senang mendengar ucapan Luoli, meskipun dia hanyalah ibu angkatnya tapi bagi Lien Hua keberadaan Luoli benar-benar bisa mengobati rasa rindunya kepada ibu kandungnya yang telah meninggal. Lien Hua bahkan tidak pernah menyangka bahwa gurunya juga akan menerima dirinya sebagai anak angkatnya. Ibu, bisakah kita pergi ke tempat guru dan yang lainnya? Aku juga ingin membantu mereka, ucap Lien Hua. Tidak Huaer, ibu benar-benar tidak mampu melihat begitu banyak mayat di sana, jawab Luoli. Baiklah, kalau begitu ibu istirahat saja dan biarkan aku menyiapkan makanan untuk ibu, ujar Lien Hua kemudian meninggalkan Luoli. Hahaha, dia sangat bersemangat. Padahal dia cuma anak angkatku tapi entah kenapa aku merasa dia sudah seperti anakku sendiri, gumam Luoli. Semoga saja aku dan kakak juga cepat mendapatkan seorang anak, ucap Luoli sambil mengelus perutnya sendiri. Sementara itu di benua bintang barat, peperangan sedang terjadi antara pasukan bulan sabit dan pasukan aliansi sekte aliran hitam. Meskipun pasukan yang mereka hadapi masih bukan pasukan utama aliansi sekte aliran hitam, tapi jumlah yang pasukan bulan sabit hadapi benar-benar sangat besar. Hancurkan mereka semua tanpa sisa, ujar Xiaolang. Di peperangan kali ini, Xiaolang juga tidak turun tangan langsung karena menurutnya pasukan bulan sabit masih mampu menghadapi mereka semua. Lagi pula pasukan bulan sabit juga masih bukan tandingan pasukan aliansi sekte aliran hitam yang mereka hadapi saat ini. Belum lagi ditambah dengan keberadaan Dao Fang dan yang lainnya, tentunya sudah sangat jelas bahwa peperangan tersebut hanyalah akan menjadi pembantaian pada pasukan aliansi sekte aliran hitam. Namun untuk pasukan aliansi sekte aliran hitam yang ada di benua bintang barat sangat berbeda dengan pasukan aliansi yang pernah dihadapi oleh Xiaolang sebelumnya, sebab pasukan aliansi kali ini hampir seluruhnya mampu bertransformasi menjadi iblis dan kekuatan mereka juga sangat luar biasa, walaupun masih belum sebanding dengan kekuatan pasukan bulan sabit,
tapi tetap saja jika pasukan tersebut menyerang seluruh benua bintang maka sudah dipastikan bahwa mereka akan benar-benar menguasai seluruh benua bintang. Sebenarnya dari mana mereka mendapatkan kekuatan iblis sebanyak ini? Apa jangan-jangan Dewa Iblis sudah ikut campur dalam kekacauan kali ini, gumam Xiao Lang. Xiao Guang, Silong, Dao Fang, cepat selesaikan mereka sekarang juga. Ujar Xiao Lang memberikan perintah. Baik Tuan, jawab ketiganya serempak. Xiao Guang, Silong dan Dao Fang kemudian langsung menyerang pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam dengan kekuatan penuhnya. Xiao Guang menciptakan jutaan tombak cahaya dengan kekuatan bintang dan langsung melemparkannya ke arah pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Boom, boom, duar. Ledakan-ledakan besar terus terdengar bersahut-sahutan saat jutaan tombak cahaya Xiao Guang menghantam para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Dalam sekejap jutaan nyawa telah melayang karena serangan Xiao Guang. Silong tentunya tidak ingin kalah, dia kemudian menggunakan kekuatan api birunya untuk membakar seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang tersisa. Begitu juga dengan Dao Fang yang tentunya tidak ingin ketinggalan, dia kemudian menyebarkan kabut asap beracun miliknya sampai menutupi seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Dalam hitungan detik, jutaan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam langsung musnah karena serangan dari ketiga bawahan Xiao Lang. Meskipun sebenarnya sejak awal mereka bisa melakukan hal tersebut tapi tentunya pasukan bulan sabit tidak akan berguna, sedangkan Xiao Lang sengaja membawa pasukan bulan sabit karena untuk melatih mereka dan membiasakan mereka untuk berperang. Selain itu, tujuan Xiao Lang kali ini juga untuk melatih mental para pasukan bulan sabit, sebab akan sangat percuma dan sia-sia jika dia memiliki pasukan yang kuat tapi memiliki mental yang sangat lemah dan tentunya usaha tersebut tidaklah sia-sia, karena sekarang pasukan bulan sabit benar-benar tidak merasakan takut sedikitpun, bahkan mereka sudah sangat kejam pada pasukan musuh. Bagus, sekarang beristirahatlah dan pulihkan tenaga kalian, karena setelah ini kita akan menghadapi peperangan yang jauh lebih besar lagi, ucap Xiao Lang. Baik Pangeran, jawab pasukan bulan sabit serempak. Para pasukan bulan sabit kemudian langsung beristirahat dan mulai memulihkan kekuatannya, begitu juga dengan Xiao Guang dan yang lainnya. Langer apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Shen Liu. Tidak ada apa-apa ayah. Hanya saja aku merasa sangat penasaran dengan kekuatan iblis yang dimiliki oleh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, jawab Xiao Lang. Maksudmu? Tanya Shen Liu. Ayah tentunya sudah melihat sendiri pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang ada di sini sangat berbeda dengan pasukan yang kita musnahkan sebelumnya. Belum sampai ke markas mereka saja kita sudah berhadapan dengan pasukan yang hampir sebagiannya bisa menjadi iblis, dan aku sangat yakin bahwa pasukan utama mereka semuanya bisa menjadi iblis, jawab Xiao Lang. Apa yang kau katakan memang benar Langer, sejak awal ayah juga sudah merasa ada hal aneh dengan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam ini, ujar Shen Liu. Hal aneh apa yang ayah maksudkan? Tanya Xiao Lang penasaran. Meskipun ini hanya dugaan ayah saja, tapi entah kenapa ayah merasa sangat yakin bahwa pemimpin mereka bukan manusia, melainkan iblis, jawab Shen Liu. Aku juga merasa begitu, sebab untuk mendapatkan kekuatan iblis sebanyak ini tidaklah mudah. Jika hanya para komandan saja mungkin aku tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi jika seluruh pasukan yang menjadi bangsa iblis, tentunya hal ini sudah berkaitan langsung dengan Dewa Iblis, ucap Xiao Lang. Jika Dewa Iblis yang sudah membantu pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, maka setelah ini kita harus bersiap-siap untuk berperang dengan bangsa iblis, lanjutnya. Xiao Lang dan Shen Liu terus mengobrol hingga larut malam.
Mereka berdua membicarakan tentang cara menghadapi bangsa iblis yang tentunya jauh lebih kuat dari pasukan bulan sabit. Meskipun Dewa Iblis terlibat atau tidak dalam kekacauan yang terjadi di benua bintang, tapi tetap saja mereka akan berhadapan dengan bangsa iblis suatu hari nanti. Beberapa saat kemudian Xiao Guang, Silong dan Dao Fang yang sudah selesai memulihkan tenaganya datang menghampiri Xiao Lang dan Shen Liu. Mereka bertiga nampak sangat penasaran ketika melihat ekspresi Xiao Lang dan Shen Liu yang terlihat sangat serius. "Maaf jika aku lancang Tuan, tapi apa yang sedang Tuan bicarakan?" tanya Silong. "Kami sedang membicarakan cara untuk menghadapi pasukan bangsa iblis sebelum pergi ke alam dewa," jawab Xiao Lang. "Tuan, menghadapi pasukan iblis tentunya tidak mudah, apalagi menghadapi mereka sebelum pasukan bulan sabit menerima sinar baptisan dari alam dewa," ujar Xiao Guang. Chapter 244. Misteri Pasukan Bintang. Xiao Guang, Silong dan Dao Fang sangat terkejut mendengar perkataan Xiao Lang. Mereka benar-benar tidak bisa menyangka bahwa Xiao Lang ingin menghadapi pasukan bangsa iblis sebelum pasukannya mendapatkan sinar baptisan dari alam dewa, karena bisa dikatakan apa yang direncanakan Xiao Lang kali ini sangat mustahil untuk dilakukan. Jika menghadapi iblis biasa mungkin hal ini tidaklah mustahil, akan tetapi jika menghadapi pasukan utama bangsa iblis tentunya sangat-sangat tidak mungkin. Sebab yang sanggup menghadapi pasukan utama iblis hanyalah pasukan bangsa dewa, dan itu juga akan menyebabkan kehancuran yang benar-benar tidak bisa dibayangkan. Aku mengerti apa yang kalian pikirkan sekarang, tapi aku juga tidak akan bertindak tanpa memikirkan resikonya. Hal ini tentunya hanya untuk berjaga-jaga saja, ucap Xiao Lang. "Tuan, jika ingin memusnahkan bangsa iblis hanya ada satu pasukan yang benar-benar mampu," ujar Xiao Guang. "Apa maksud kakak pertama? Sedangkan bangsa dewa saja sampai saat ini masih belum mampu memusnahkan bangsa iblis, jadi bagaimana mungkin ada pasukan yang mampu melakukan hal mustahil seperti itu?" tanya Dao Fang bingung. "Dao Fang, apa kau lupa siapa tuan kita?" tanya Xiao Guang. "Tentu saja aku tahu, Tuan adalah orang yang mampu mengubah takdir alam semesta ini," jawab Dao Fang. "Jadi apa menurutmu Tuan tidak mampu memusnahkan bangsa iblis?" tanya Xiao Guang lagi. "Meskipun Tuan begitu kuat, tapi tetap saja memusnahkan bangsa iblis sangatlah mustahil," jawab Dao Fang. "Xiao Guang, aku mengerti kemana arah pembicaraanmu itu, tapi aku tidak akan menggunakan pasukan itu jika keadaannya benar-benar tidak mendesak. Lagi pula aku sendiri tidak tahu bagaimana cara memanggil mereka," ujar Xiao Lang. "Tunggu, jadi apakah benar-benar ada pasukan yang mampu memusnahkan bangsa iblis?" tanya Dao Fang semakin penasaran. "Tentu saja ada. Bahkan tidak hanya mampu memusnahkan bangsa iblis, pasukan tersebut bahkan mampu memerangi bangsa dewa sekalipun," jawab Xiao Guang. "Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, tapi siapa yang mampu menciptakan pasukan sekuat itu?" tanya Dao Fang. Xiao Guang kemudian menceritakan kepada Dao Fang bahwa ratusan ribu tahun yang lalu alam semesta pernah mengalami kekacauan yang sangat besar, bahkan kekacauan tersebut hampir membuat 4 alam menjadi hancur. Lalu di saat 4 alam berada di ambang kehancuran muncul satu pasukan misterius yang sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana asal pasukan tersebut dan siapa yang memimpin mereka. Ada yang mengatakan bahwa pasukan tersebut dikirim oleh Sang Mahadewa untuk melindungi 4 alam. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa pasukan tersebut tercipta karena kehendak dari alam semesta. Begitu banyak pendapat yang mengatakan dari mana asal pasukan tersebut, namun pada akhirnya semua pendapat yang semua orang katakan hanyalah omong kosong belaka, karena sampai saat ini tidak ada yang tahu dari mana asal pasukan tersebut.
Dengan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan tersebut, kekacauan berhasil dihentikan dan 4 alam berhasil selamat dari kehancuran. Setelah itu pasukan misterius tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Banyak orang yang mencoba untuk mencarinya namun tidak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Karena sudah sangat lama, pasukan misterius tersebut akhirnya hanya menjadi legenda saja. Tapi bukan berarti mereka sudah tidak ada, ucap Xiao Guang mengakhiri ceritanya. Pasukan misterius, sebenarnya siapa yang bisa menciptakan pasukan seperti itu? Tanya Dao Fang. Jawabannya hanya ada satu, meskipun ini hanyalah tebakanku saja tapi ini bisa dijadikan jawaban yang tepat, ujar Shen Liu. Memangnya siapa yang menciptakan pasukan tersebut? Tanya Dao Fang. Dialah sang pencipta alam semesta ini. Memang ini terdengar sedikit tidak masuk akal, tapi tidak ada yang mampu menciptakan pasukan seperti itu selain sang pencipta alam semesta, jawab Shen Liu. Benar juga, tapi tetap saja kita tidak bisa memanggil pasukan tersebut dan memerintahkan mereka seenaknya. Lagi pula siapa yang mampu mengendalikan pasukan yang sangat luar biasa seperti itu? Tanya Dao Fang mengeluh. Jawabannya adalah sang pemilik cincin penguasa semesta, jawab Silong. Apa? Itu artinya tutuan. Benar sekali. Setelah pasukan tersebut menghilang tanpa jejak kemudian muncul sebuah cincin misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun tidak semua orang bisa mengetahui di mana keberadaan cincin itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan cincin itu selain orang yang sudah ditunjuk sebagai penguasa alam semesta, ujar Xiao Guang memotong ucapan Dao Fang. Dao Fang mematung seketika itu juga mendengar cerita Xiao Guang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Lang dan entah kenapa tiba-tiba saja tubuhnya bergidik ketakutan. Dia mengerti kekuatan Xiao Lang sangatlah menakutkan tapi dia juga benar-benar tidak menyangka bahwa tuannya tersebut mampu menguasai pasukan yang sangat luar biasa. Sudahlah, lagi pula pasukan tersebut masih menjadi misteri sampai saat ini, ucap Silong. Tuan, apa Tuan pernah melihat pasukan tersebut? Tanya Dao Fang. Entahlah, tapi Shen Dian pernah menunjukkan satu pasukan besar yang benar-benar kuat padaku. Aku juga tidak tahu entah itu adalah pasukan misterius tersebut atau itu hanya pasukan yang dibentuk sendiri oleh Shen Dian, jawab Xiao Lang. Itu adalah pasukan khusus Shen Dian. Dia menunjukkan hal itu padamu hanya karena dia memiliki rencana licik padamu dan kenyataannya sampai saat ini tidak ada lagi yang melihat pasukan tersebut, ujar Shen Liu. Benar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia, hanya ada beberapa orang di 4 alam yang pernah melihat pasukan tersebut dan mereka semuanya sudah tidak ada lagi, Xiao Guang menimpali. Pada akhirnya keberadaan pasukan misterius tersebut tetaplah hanya sebuah legenda yang nyata, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana pasukan misterius tersebut berada. Bahkan Xiao Lang sendiri yang merupakan pemilik cincin penguasa semesta tidak mengetahui bagaimana cara memanggil pasukan misterius tersebut. Pasukan misterius yang pernah menyelamatkan 4 alam tersebut juga disebut sebagai pasukan bintang. Dan tentunya nama tersebut hanya diberikan oleh orang-orang yang pernah melihat pasukan misterius tersebut. Alasannya hanya karena kekuatan mereka yang sangat luar biasa dan juga keberadaan mereka yang sangat misterius sama seperti bintang yang ada di langit. Semua orang tentunya bisa melihat bintang di langit malam, tapi keberadaannya tidak ada seorang pun yang tahu. Baiklah. Karena sudah larut sebaiknya kita beristirahat saja, ucap Shen Liu. Hah? Kepalaku tiba-tiba jadi pusing karena memikirkan pasukan misterius tersebut, ujar Dao Fang. Memangnya kenapa kau memikirkan pasukan itu? Tanya Silong. Tentu saja jika mereka benar-benar ada kita bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan bangsa iblis, jawab Dao Fang. Bodoh,
Apa kau lupa bahkan Tuan tidak tahu bagaimana cara memanggil mereka? Lagi pula Tuan tidak mungkin menggunakan pasukan itu kecuali jika situasinya sudah benar-benar kacau, ujar Silong. Chapter 245. Pemimpin yang hebat. Keesokan harinya, Xiao Lang dan yang lainnya beserta seluruh pasukan Bulan Sabit kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari markas besar aliansi Sekte Aliran Hitam. Sepanjang perjalanan yang bisa mereka lihat hanyalah kehancuran akibat dari peperangan. Mereka semua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekacauan yang terjadi di benua Bintang Barat akan sangat parah. Tidak lama kemudian, pasukan mereka tiba-tiba dihadang oleh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam dan jumlah pasukan tersebut tidak kalah besar dengan jumlah pasukan yang kemarin mereka musnahkan. Tanpa berbasa-basi lagi, Xiao Lang langsung memberikan perintah kepada pasukan Bulan Sabit untuk segera memusnahkan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang menghadang mereka. Pasukan Bulan Sabit yang sudah sangat bersemangat tentunya langsung menjalankan perintah Xiao Lang. Pasukan Bulan Sabit langsung menyerang pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam tanpa ampun. Suara ledakan, teriakan dan jeritan serta suara dentingan senjata yang beradu langsung terdengar mengiringi jalannya peperangan antara pasukan Bulan Sabit dan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Dalam sekejap ratusan hingga ribuan nyawa telah melayang dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Peperangan tersebut bahkan tidak pantas disebut sebagai peperangan, melainkan pembantaian sepihak yang dilakukan oleh pasukan Bulan Sabit kepada pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Meskipun kekuatan mereka telah bertambah besar dengan menjadi iblis, namun pada dasarnya mereka tetaplah manusia dan kekuatannya masih sangat jauh bila dibandingkan dengan pasukan Bulan Sabit. Selesaikan semuanya dengan cepat, ujar Shen Liu. Para pasukan Bulan Sabit langsung meningkatkan kekuatan serta kecepatan serangan mereka. Dalam peperangan kali ini, tidak ada seorang jenderal pun yang turun tangan secara langsung. Bahkan para tetua istana juga tidak ikut serta dalam peperangan kali ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk melatih pasukan Bulan Sabit agar mereka bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang dan tidak akan bergantung pada kekuatan orang lain, meskipun orang tersebut adalah pemimpin mereka sendiri. Dengan begitu pasukan Bulan Sabit tidak akan menjadi pasukan manja yang selalu bergantung pada orang lain untuk meraih kemenangan dalam peperangan. Sepertinya mereka mulai mahir dalam mengendalikan situasi, ucap Shen Liu. Ayah benar, tapi ini masih belum cukup karena yang kita butuhkan adalah pasukan yang benar-benar siap untuk mengorbankan nyawa mereka demi menjaga perdamaian, ujar Xiao Lang. Tapi Tuan, bukankah ini terlalu memaksa mereka? Tanya Xiao Guang. Ini memang terlalu memaksa, tapi semua ini juga untuk kebaikan mereka sendiri karena di dalam peperangan kita tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan orang lain selain diri kita sendiri. Dan jika mereka terlalu manja dan terlalu bergantung pada kekuatan kita maka yang akan menanti mereka hanyalah kematian, jawab Xiao Lang tegas. Xiao Guang dan yang lainnya terdiam mendengar jawaban Xiao Lang. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Lang bisa menjadi orang yang sangat tegas dan kejam dalam waktu singkat, karena selama ini mereka hanya melihat sisi lembut dan tenang yang dimiliki oleh Xiao Lang. Boom! Boom! Duar! Ledakan-ledakan keras terus terdengar di mana-mana dan setiap detiknya tidak terhitung lagi berapa banyak pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang berhasil dibantai oleh pasukan Bulan Sabit. Meskipun tanpa komando dari para jenderal, tapi pasukan Bulan Sabit tetap bisa menguasai pertempuran sejak awal. Pertahanan dan serangan mereka juga menjadi semakin baik setiap saatnya. Tanpa bantuan dari para jenderal dan para tetua istana, pasukan Bulan Sabit membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memenangkan peperangan tersebut.
Akan tetapi pada akhirnya mereka tetap berhasil mengalahkan dan memusnahkan pasukan aliansi sekte aliran hitam yang menghadang mereka. Kalian sudah menunjukkan kemampuan kalian dalam peperangan kali ini, meskipun tanpa bantuan dari para jenderal dan para tetua, tapi kalian tetap bisa memenangkan peperangan ini. Aku benar-benar merasa bangga karena telah memiliki kalian semua sebagai pasukanku. Ai pasukanku. Namun kalian harus tetap mengingat bahwa saat ini kita sedang berada situasi perang yang sangat kacau. Kita bahkan belum menemukan markas besar aliansi sekte aliran hitam, tapi pasukan yang kita hadapi sudah sangat banyak dan kekuatan dari setiap pasukannya juga berbeda-beda. Jadi untuk peperangan selanjutnya, aku harap kalian semua tetap berjuang dengan mengandalkan kemampuan kalian sendiri. Jika tidak ingin mati maka jangan bergantung pada orang lain. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat dengan baik, keamanan dan perdamaian benua bintang sekarang berada di tangan kita. Jika mengandalkan pasukan kekaisaran saja maka benua bintang akan benar-benar hancur. Jadi hari ini sampai seterusnya aku meminta kalian untuk berjuang sekuat tenaga demi memerangi kekejaman aliansi sekte aliran hitam, ucap Xiao Lang tegas. Baik pemimpin, jawab pasukan bulan sabit serempak. Tuan benar-benar seorang pemimpin yang sangat hebat, gumam Silong. Hari-hari kembali berlalu dengan sangat cepat. Sudah tidak terasa pasukan bulan sabit sudah memerangi pasukan aliansi sekte aliran hitam selama hampir 1 bulan, dan hampir di setiap harinya mereka terus bertempur dan memusnahkan pasukan aliansi sekte aliran hitam yang menghadang ataupun yang mereka temui selama dalam perjalanan mencari markas besar aliansi sekte aliran hitam. Selama hampir 1 bulan itu juga Xiao Lang dan yang lainnya sudah ini mencoba berbagai macam cara untuk menemukan markas besar aliansi sekte aliran hitam, mulai dari menginterogasi para pemimpin pasukan dan melakukan hal-hal yang lainnya, tapi tetap saja mereka tidak menemukan petunjuk apapun, bahkan para pemimpin pasukan tetap bungkam meskipun sudah disiksa dengan berbagai macam cara. Sudah hampir 1 bulan kita mencari, sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pertempuran yang kita hadapi dan kita selalu memenangkannya. Pertahanan dan kekuatan pasukan bulan sabit sudah benar-benar tidak ada yang bisa menandinginya lagi. Bahkan kita sudah hampir menelusuri seluruh benua bintang barat, tapi sampai sekarang kita masih belum menemukan titik terang di mana lokasi markas besar aliansi sekte aliran hitam, ucap Dao Fang mengeluh. Sabarlah, lagi pula mencari mereka tidaklah mudah, ujar Silong. Siapa bilang aku tidak sabar kakak kedua, tapi bukankah lebih baik jika kita cepat menemukan tempat tersebut? Semakin lama kita menemukan markas mereka maka kekacauan di benua bintang yang lain juga akan bertambah parah, ucap Dao Fang kesal. Yang dikatakan oleh Dao Fang memang benar. Situasi kita sekarang tidak ubahnya seperti mencari sesuatu yang tidak pernah ada, Guang Mo menimpali. Itu dia, ujar Xiao Lang. Semua orang terdiam karena kaget. Selama ini kita hanya fokus mencari di tempat yang terlihat oleh mata kita, tapi kita tidak pernah mencoba untuk mencari di tempat yang tidak terlihat, ucap Xiao Lang. Bersambung. Chapter 246. Selamat datang.